Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizky Subagja, Anggun Tri, dan Vindi IQ Revianti akan membahas mengenai biosfer. Pertama ada biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Lapisan ini berupa daratan, perairan, dan udara yang memungkinkan adanya kehidupan dan proses biotik berlangsung. Lalu ada biosfer menurut para ahli. Pertama, menurut Vladimir Voynich, biosfer adalah sebuah sistem terbuka dan berkembang sejak dimulainya sejarah kehidupan makhluk hidup di bumi. Kedua, menurut John Wiley, yaitu sebuah zona dari planet bumi di mana terdapat kehidupan yang terbentuk secara alami pada lapisan bumi dengan lapisan atmosfer yang lebih rendah. Lalu ada bagian-bagian biosfer. Pertama atmosfer, kedua litosfer, ketiga hidrosfer, keempat antroposfer. Atmosfer ialah lapisan bumi yang paling atas. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang berukuran besar. Lapisan atmosfer atau juga dikenal lapisan ozon, yakni lapisan yang berperan penting dalam melindungi kehidupan makhluk hidup. Lalu litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Litosfer tersusun atas batuan yang ada di dalam biosfer dengan ciri-ciri yang berbeda sesuai dengan tingkat kedalamannya. Contoh litosfer ialah susunan letusan gunung berapi atau magma yang terbentuk akibat letusan gunung berapi. Lalu ada hidrosfer. Ialah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Contohnya adalah sungai, samudra, dan laut. Hidrosfer berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Hampir 70% mayoritas makhluk hidup di bumi hidup di lingkungan hidrosfer. Lalu ada antroposfer. Ialah lingkungan bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Antroposfer ini dapat disebut juga sebagai wilayah seperti perkotaan, perdesaan, lokasi pemukiman, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori asal mula kehidupan. Teori yang pertama adalah teori hidup datang dari Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa ciptaan atau semua benda hidup itu diciptakan oleh supernatur atau Tuhan yang Maha Kuasa, di luar jangkauan sains. Pandangan ini dikenal dengan paham penciptaan khusus, yang berarti bahwa Tuhan langsung turun tangan, kemudian menciptakan kehidupan di atas bumi ini. Kemudian teori yang kedua adalah teori kosmozoa. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini datang dari bagian alam semesta lain. Diduga, suatu benda yang berat telah menyebarkan benda hidup ini yang berupa partikel kecil-kecil atau telah terjadi benturan pada alam semesta yang lain. Dan teori ini berasumsi yang pertama, benda hidup itu ada atau telah ada di suatu tempat dalam alam semesta ini. Lalu asumsi yang kedua, hidup itu dapat dipertahankan selama perjal. Ketiga, ada teori Flügger. Teori ini menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas. Selanjutnya, dari materi itu mengandung karbon dan nitrogen. Terbentuk senyawa sianogen atau CN. Senyawa CN ini terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian terbentuk zat protein, pembentukan protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Teori keempat yaitu teori Moore. Teori ini mengatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang sangat kompleks dalam larutan yang labil.
Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, maka selanjutnya akan muncullah kehidupan. Lalu teori yang kelima adalah teori Allen. Teori Allen ini menyatakan bahwa pada saat keadaan fisis bumi seperti keadaan saat ini, beberapa reaksi terjadi seperti energi yang datang dari sinar matahari kemudian diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Interaksi antara N, C, H, O, dan S dalam genangan air di muka bumi ini akan membentuk zat-zat yang difusi dan berakhir terbentuknya protoplasma benda hidup. Berikutnya ada teori generatio spontanea atau abiogenesis. Sebelum abad ke-17, orang beranggapan bahwa makhluk hidup terbentuk secara spontan atau dengan sendirinya. Contoh, ulat atau belatung muncul dari bangkai tikus atau hewan yang mati. Cacing muncul dengan sendirinya dari lumpur, dan lain-lain. Paham ini disebut abiogenesis, yaitu makhluk hidup dapat terbentuk dari bukan makhluk hidup. Dan paham ini dicetuskan oleh Bapak filsafat Aristoteles. Kemudian ada teori omnivivum ex ovo. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli biologi berkebangsaan Italia yang bernama Francesco Redi. Beliau lahir pada tahun 1626 dan kemudian wafat pada tahun 1697 Masehi. Teori ini berasal dari sebuah eksperimen yang beliau lakukan dengan menggunakan ulat dan bangkai tikus. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan telur lalat yang diletakkan pada bangkai tikus tersebut. Dengan demikian, dari hasil eksperimen kali ini, beliau membuktikan bahwa asal mula kehidupan berasal dari telur atau omnivivum ex ovo dan bukan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya, ada teori omno ovo ex vivo. Teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Italia yang bernama Lazzaro Spallanzani. Beliau lahir pada tahun 1729 yang kemudian wafat pada tahun 1799 Masehi. Beliau membuktikan bahwa zat organik atau mikroorganisme yang menyebabkan kaldu busuk. Namun, jika ditutup rapat setelah dipanaskan hingga mendidih, proses pembusukan tidak akan terjadi. Maka, kesimpulannya, telur dapat hidup jika adanya jasad hidup. Lalu, ada teori omnivivum ex vivo. Teori ini dikembangkan oleh Louis Pasteur berdasarkan percobaan Spallanzani. Beliau lahir pada tahun 1822 dan wafat pada 1895 Masehi. Beliau merupakan sarjana kimia berkebangsaan Prancis. Dengan melalui percobaan mikroorganisme, tubuh kehidupan yang baru kemudian dikenal omnivivum ex ovo atau biogenesis. Akan tetapi, asal mula kehidupan kembali menjadi masalah, dan hal ini belum terjawab sampai sekarang. Walaupun hampir semua para ahli sependapat bahwa asal mula kehidupan berasal dari bumi dan bukan dari angkasa luar. Terakhir, ada teori urai. Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli kimia berkebangsaan Amerika, yaitu Harold Urey, yang lahir pada tahun 1893 Masehi. Beliau mengatakan bahwa atmosfer bumi
pada awalnya kaya akan gas-gas metana, amoniak, hidrogen, dan air. Zat-zat ini merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Diduga karena adanya energi dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmos, unsur-unsur tersebut mengadakan reaksi kimia dan membentuk zat-zat hidup. Zat hidup yang mula-mula terbentuk adalah virus yang ada sekarang. Zat itu berkembang berjuta-juta kali lipat menjadi berbagai jenis organisme. Sekian pembahasan dari kami kelompok 4 mengenai materi biosfer. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.